pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional dengan kompetensi dasar menganalisis keunggulan dan keterbatasan uang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan negara-negara Asia. Dengan tujuan pembelajaran menganalisis pendistribusian kembali pendapatan. Apa yang kalian rasakan ketika melihat fenomena pada gambar yang ada? Pada gambar tersebut, kalian dapat melihat bahwa di balik gedung tinggi pencakar langit, masih banyak terdapat pemukiman yang tidak layak huni. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan di Indonesia belum dapat terdistribusi secara optimal. Usaha-usaha di bidang ekonomi bermuara pada tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Akan tetapi sampai sekarang masih terdapat masalah dalam pendistribusian pendapatan. Kesenjangan atau ketimpangan antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah masih sangat lebar. Selisih besaran pendapatan yang diterima masyarakat kelas atas dan kelas bawah itu masih sangat besar. Masalah seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menimbulkan dampak negatif, antara lain terjadinya kriminalitas, kemiskinan, ataupun narkoba. Oleh karena itu diperlukan pendistribusian pendapatan dalam masyarakat itu secara adil. Yang pertama kita bahas tentang pengertian redistribusi pendapatan. Redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan itu adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Redistribusi pendapatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan juga horizontal. Redistribusi vertikal menunjuk pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Di sini jaminan sosial merupakan bentuk dukungan warga masyarakat yang kuat kepada warga masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yang kedua adalah redistribusi horizontal. Itu adalah transfer uang antar kelompok, yaitu dari kelompok satu ke kelompok lainnya. Redistribusi horizontal merupakan redistribusi yang dilakukan seseorang kepada orang yang mempunyai tingkat sosial yang sama. Contohnya, dari laki-laki ke perempuan, dari orang dewasa kepada anak-anak, ataupun dari remaja kepada orang tua. Yang kedua adalah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan program redistribusi pendapatan di Indonesia, itu dapat memeratakan pembangunan. Jadi pemerintah telah melakukan beberapa strategi, antara lain dengan merealisasikan beberapa program pemerintah. Program-program pemerintah tersebut dapat diaplikasikan pada program berikut ini. Yang pertama adalah program pemberian jaminan
akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Yang kedua adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Dan yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR. Dan yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, kita akan bahas tentang program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bawah yang dilakukan pemerintah diantaranya adalah bantuan langsung tunai atau BLT, itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ada juga bantuan tunai bersyarat atau BTB, atau disebut juga program keluarga harapan atau PKH, jaminan sosial, bantuan operasional sekolah atau dana BOS, dan beasiswa untuk memenuhi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu, serta jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan yang gratis. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Pada tanggal 5 November 2007 telah diresmikan program kredit usaha rakyat atau KUR. Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat, khususnya usaha mikro dan usaha kecil. Dengan kebijakan KUR, UMKM akan terhindar dari kendala aturan-aturan perbankan yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal atau LKF, karena dalam program KUR pemerintah telah menitipkan uang yang berasal dari APBN sebesar 1,4 triliun pada lembaga penjaminan. Harapannya bank-bank nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat golongan menengah ke bawah sehingga dapat menjadi wirausaha yang mandiri serta membantu mengurangi presentasi penduduk miskin di Indonesia. Yang ketiga adalah pengembangan usaha atau industri kecil. Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, usaha kecil menyerap banyak tenaga kerja. Berkembangnya usaha kecil menengah akan menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja serta pengurangan jumlah kemiskinan. Yang kedua, pemerataan dalam distribusi pembangunan. Lokasi UKM banyak di pedesaan dan menggunakan sumber daya alam lokal. Dengan berkembangnya UKM, terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan sehingga akan mengurangi diskriminasi spasial antara kota dan desa. Yang ketiga adalah pemerataan dalam distribusi pendapatan. UKM sangat kompetitif dengan pola pasar hampir sempurna. Tidak ada monopoli dan mudah untuk dimasuki. Pengembangan UKM yang melibatkan banyak tenaga kerja pada akhirnya akan mempertinggi daya beli. Hal ini terjadi karena pengangguran berkurang dan adanya pemerataan pendapatan yang pada gilirannya akan mengentaskan kemiskinan. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM Mandiri Pedesaan.
Itu merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan, dan juga perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat di pedesaan. Dan yang keempat adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR. Dengan adanya program pemerintah yang bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program CSR, diharapkan golongan masyarakat bawah, buruh, dan usaha-usaha bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam kegiatan ekonomi yang produktif secara keseluruhan. Jadi bukan hanya segelintir pengusaha yang mendapat perlakuan khusus. Program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dan yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi dan kebijakan-kebijakan dalam menciptakan pembagian pendapatan di golongan masyarakat yang lebih merata dan berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pemerataan pendapatan di masyarakat serta secara konsisten mewujudkan penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha secara berkesinambungan untuk menciptakan lapangan kerja secara luas demi terciptanya pemerataan pendapatan. Kita bahas yang berikut beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah subsidi. Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Contohnya subsidi pupuk kepada petani dan juga subsidi BBM atau bahan bakar minyak. Yang kedua adalah pengenaan pajak. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan sebagainya. Contohnya, seseorang yang membeli mobil mewah dari luar negeri dikenakan pajak sebesar 10% dari harga barang mewah tersebut. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibayarkan oleh seseorang yang sudah berpenghasilan dengan batas minimal penghasilan sebesar angka yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pajak kendaraan bermotor itu biasanya satu paket dengan perpanjangan masa berlaku STNK. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara. Berbagai proyek pemerintah dibiayai dari hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat juga berasal dari pendapatan pajak. Dengan demikian, pajak dan subsidi merupakan alat utama dalam pendistribusian pendapatan. Pajak merupakan sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan dan hasil pembangunan inilah yang akan kembali dinikmati oleh rakyat itu sendiri.
anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.